Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan BES 2 Kementerian Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Saya atas nama Hermansa SPD, salah satu mahasiswa dari LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang, akan melaksanakan video reel pembelajaran pada hari Kamis tanggal 30 tahun 2025 di UPTD SD Negeri 247 Sandre Sengade. Adapun pembelajaran yang saya praktekkan yaitu menyambut usia balik kelas 4 fase B dengan mode pembelajaran DBL. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar, Allahu Akbar. Oke, lebih bagusnya sebelum kita belajar, kita bersama-sama membaca doa dan dilanjutkan membaca surah pendek yaitu surah Al-Fatihah. Oke, kelasnya silakan naik. Tinggal di sini gini. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa dimulai. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Sebelum kita lanjut, lebih bagusnya pendidikan nasionalisme kita. Sekalian, apa sih kesepakatan kelas kita? Siapa yang tahu? Saya. Oke. Menjaga kebersihan dan kerapihan. Ya, menjaga kebersihan dan kerapihan. Apakah sudah bersih semua dan sudah rapi? Sudah. Alhamdulillah ya. Oke, terus apa lagi? Saya. Oke. Menghormati teman dan guru. Ya, menghormati teman dan guru. Oke, terus apa lagi? Oke. Menanamkan nilai-nilai Islami. Ya, menanamkan nilai-nilai Islami.
Pada hari ini kita mempelajari masalah menyambut usia balik ya. Nah, saya mau bertanya, apa sih perbedaan laki-laki dan perempuan? Siapa yang tahu? Saya. Ayo. Oke, Desti, apa perbedaannya laki-laki dan perempuan? Ya, perempuan pakai laki-laki bercelana. Ya, kalau perempuan pakai rok, terus kalau laki-laki pakai celana. Terus apa lagi? Ayo, siapa lagi? Oke, Tika. Laki-laki pendek rambut. Ya, terus? Perempuan panjang rambut. Ya, laki-laki pendek rambutnya, terus perempuan panjang rambutnya. Nah, biasanya itu perempuan pakai jilbab ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda balik berdasarkan ilmu biologi. Terus yang kedua, peserta didik mampu memahami kewajiban yang harus dilakukan setelah balik, seperti mandi besar dan menjalankan ibadah secara sempurna. Terus yang ketiga, peserta didik dapat membuat proyek sederhana tentang materi menyambut usia balik. Oke, sebelum kita lanjut, kita sedikit ya. Nah, coba kita tebak warnanya. Tebak warnanya ya, coba ya. Oke, coba tebak ini. Warna apa? Biru. Biru. Nah, kalau ini warna apa? Ya, pink. Masih apa? Masih kurang jadinya. Nah, terus ini. Terus kalau ini. Merah. Jadi kita tebak warna ya, bukan tulisannya, bukan. Nanti kita masuk materi menyambut usia balik. Adapun pengertian usia balik kan, yaitu secara bahasa balik adalah sedangkan menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Jika sudah balik berarti sudah dewasa. Biasanya itu anak-anak misalnya kelas 2 masih kecil. Tapi setelah masuk dewasa sampai sudah masuk balik maka sudah menjadi dewasa. Adapun tanda-tanda balik menurut Vicky, yang pertama apa? Mimpi basah. Basah. Siapa yang bisa baca? Oke, Adrian. Kita Inca. Saya, ya. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah adalah kondisi ketika seorang pria mengalami spontan atau ejakulasi pada saat tidur atau sperma. Biasanya itu bukan air kencing yang keluar ya, tapi sperma. Terus yang kedua, siapa yang bisa baca? Oke, Suci. Air menstruasi. Haid atau menstruasi. Ya, terus Menurut bahasa adalah aliran suara sesuatu yang mengalir. Menurut istilah adalah darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan karena suatu sebab dan pada waktu tertentu. jadi Haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, keguguran atau kelahiran. ya, biasanya itu perempuan. Yang ketiga, apa? Berumur 15 tahun. Nah, berumur 15 tahun. Tidak berumur 15 tahun. Ya, Sempurna berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan kebandungan dan jarak anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun dia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. oke. Jadi jika sudah berumur 15 tahun, maka dia dianggap sudah balik, walaupun tidak mimpi basah, walaupun tidak haid, tetapi sudah sudah berumur 15 tahun berarti dikatakan balik. Tetapi begitu juga sebaliknya,
jika sudah mengalami namanya mimpi basah, haid, tapi belum berumur 15 tahun, tetap dikatakan balik. Adapun tanda-tanda balik menurut fikih ada tiga. Yang pertama apa tadi? Mimpi basah. Terus yang kedua, haid. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Jadi tiga saja tanda-tanda balik menurut fikih. Yang pertama mimpi basah, haid, dan berumur 15 tahun. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu tanda-tanda baliknya. Oke, 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, dalam mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wanita arti syariah. Satu tangan untuk semuanya. Selanjutnya yaitu tanda-tanda balik menurut biologi bagi laki-laki. Bagi laki-laki ya. Yang pertama tumbuh darun. Terus yang kedua Suara berubah menjadi berat-berat. ya. Terus yang ketiga terus Tumbuh rambut rambut di bagian tertentu ini menurut biologi ya. Terus selanjutnya tanda-tanda balik menurut biologi bagi perempuan. Yang pertama apa? Terus yang kedua. Terus yang ketiga. Terus tumbuh rambut yang tertentu. Jadi ini contoh-contohnya ya. Nah, ini contohnya tumbuh jagung. Nah, kayak gini ya perempuan laki-laki ya. Ada sini yang besar. Nah, ini namanya apa? Ini namanya jagung ya. Ini. Dan tiga. Nah, itu namanya jagung. Nah, setiap itu laki-laki ada yang begininya. Terus selanjutnya nafsu makan. Nafsu makan pertama ya biasanya seperti ini ya. Sekarang banyak sekali yang makan. Ini kulitnya membesar. Nah, terus apalagi tumbuh rambut yang bagian tertentu. Misalnya kumis. Ya, biasanya kumis. Ini salah satunya ya, kumis. Biasanya itu kumis ya, bagian ada janggutnya. Ya. Ya ini salah satu semuanya contohnya tumbuh rambut bagian tertentu. Setelah kita mengalami namanya tanda-tanda balik, maka ada kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid berarti sedang berhadas besar. Maka harus mandi wajib ya, harus mandi wajib jika kita mengalami namanya mimpi basah dan haid. Adapun tata cara mandi wajib yaitu kita menyiram kepala, mulai dari kepala ya. Terus gunakan air ke seluruh anggota badan, masuk kaki. Yang jelasnya harus semua badan kena air. Jika ada badan yang tidak kena air, maka mandi wajib kita tidak sah. Jadi semua badan harus kena air. Ini video tata cara mandi wajibnya. Ya, tata cara mandi wajib. Ternyata
mandi basah. Aku harus segera berwudu dan sholat keburu telat. Tunggu dulu. Apaan? Aku buru-buru nih. Iya, tapi kamu harus mandi besar dulu. Mandi besar? Kenapa? Ya supaya suci dari hadas besar. Hadas besar? Benar. Hadas besar itu bisa terjadi pada laki-laki dan wanita apabila berhubungan intim, lalu ketika keluar sperma atau mani, dan ketika meninggal dunia. Hubungan intimnya harus keluar sperma apa tidak? Tidak harus. Pokoknya sudah berhubungan intim, maka dia wajib mandi. Lalu keluar sperma itu harus disengaja atau tidak? Sama saja. Mau itu disengaja atau tidak disengaja, sama-sama wajib mandi. Terus orang meninggal kok wajib mandi? Emang bisa? Gini nih, yang bikin emosi, yang mandiin ya orang yang masih hidup. Iya, lanjut. Oke, kemudian hadas besar juga bisa terjadi hanya pada wanita saja apabila datang bulan atau haid, kemudian keluar darah nifas, dan juga melahirkan. Terus cara mandinya bagaimana? Cara simpelnya cukup membaca niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Bersamaan itu membasuh seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau ada yang simpel berarti ada yang ribet ya. Bukan ribet, tapi dengan menerapkan adab dan kesunahan dalam pelaksanaannya. Oke, bagaimana itu? Pertama, cuci tangan dahulu 3 kali. Kedua, bersihkan kemaluan dan kotoran yang menempel. Ketiga, ambillah wudhu sebagaimana wudhu ketika akan sholat. Nah, yang keempat baru mandi besar. Mulailah dengan membaca niat bersamaan dengan menyiram bagian rambut. Gunakan jari untuk menyela rambut agar air sampai ke pangkal rambut. Setelah itu siram bagian kepala dan lanjutkan dengan menyiram bagian badan. Saat menyiram utamakan bagian kanan dahulu, baru kemudian bagian kiri, dan masing-masing disiram 3 kali. Gimana? Mudah kan? Oke, siap. Ya udah, aku mandi dulu biar suci. Nah, gitu dong, cakep. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi karena junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan. Beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri, kemudian membasuh kemaluan dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau menyiram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut hingga rata. Setelah selesai, beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali. Lalu beliau membasuh seluruh tubuh dan akhirnya membasuh kedua kaki. Oke, bagaimana? Sudah paham? Sudah. Jadi itulah tata cara untuk mandi. Jadi sebelum kita mandi, kita dulu cuci tangan ya. Nah, setelah cuci tangan, baru cuci kemaluan kita ya. Nah, setelah itu baru cuci lagi. Setelah itu baru kita berwudu. Nah, berwudu seperti wudunya mau sholat. Nah, setelah itu kita siram kepala kita sambil menyala-nyala rambut kita dulu ya. Nah, kalau misalnya perempuan itu banyak rambutnya harus kena semadi, harus di sela-sela. Terutamanya kalau laki-laki, kalau misalnya ada kumisnya harus di sela-sela sini. Siapa nanti di sini tidak kena air, tidak sapi mandita atau terutamanya ada janggutnya panjang kayak tadi itu foto, harus di sela-sela semadi. Oke, setelah itu siram sebelah kanan, baru sebelah kiri, setelah itu siram kiri. Oke, sebelum kita lanjut, nanti ini kelompok menggambar kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing beda-beda. Ada yang praktek, ada yang menjawab pertanyaan. Yang kelompok di sini menyambung kata konsep. Oke, kita bagi ya. Jadi
Dia pasangnya dia kita rincingan tina, mereka itu teman dulu. Nah, terus ini ini yang panjang kita tanda menurut menurut ini tidak ini perempuan begitu lagi nih kita gambarnya di sini nanti deh. Iya. Tanda-tanda membedakan masalah lihat ya. Suci. Ini kita baik kita yang baca. Terus makanya si guru sekolah kita itu yang terus selanjutnya kita baca dan ini nah terus kita baca biar ayatnya baik nah terus ini katanya Bisa maju. Puasa Ramadan menutup aurat sudah semua kerja kelompoknya? Sekarang kita mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1 dulu, terus kelompok 2, kelompok 3, terus kelompok 2. Oke. Terus sekarang surat menstruasi berumur 15 tahun. ya itu menurut Vicky ya. Terus Tanda dari fisiologi bagi laki-laki tumbuh jagung, nafsu makan bertambah, suara berubah, tumbuh rambut yang tertentu. ya terus 2. Bagian dari perempuan, pinggul dan dada semakin membesar, nafsu makan bertambah, suara berubah, tumbuh rambut yang tertentu. ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Menurut Vicky, mimpi basah, haid, menstruasi, berumur 15 tahun. Ya. Tanda balik menurut geologi. 1. Bagi laki-laki tumbuh jakun, suara berubah, nafsu makan bertambah, tumbuh rambut yang tertentu. 2.
bagian perempuan, pinggul dan dada semakin membesar, suara berubah, nafsu makan bertambah, tumbuh rambut yang tertentu. Tangguh dijawab setelah balik, sholat, puasa Ramadan, menutup aurat, berbakti kepada orang tua, mencari ilmu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, sebelum kita lanjut untuk LKPD-nya, kita speaking dulu ya. Cara speaking-nya, jika saya bilang tangan di atas, nah, tangan semuanya tangan di atas, perutku putar. Oh, Ya, kalau putar bilang stop, berarti stop. Nah, terus apapun saya suruh kaki, maka lakukan ya. Oke, siap. Oke, tangan di atas. Oke, putar. Stop. Stop. Oke, ulangi. Putar. Pegang hidung. Ya, semuanya konsentrasi semuanya. Oke, ulangi. Oke, tangan di atas, putar. Pegang kepala. Oke, semuanya fokus. Langsung saja, teruskan saja. Oke, terus satu kali lagi. Tangan di atas, putar. Pegang pundak. Ya, oke, semuanya fokus. Tepuk tangan tuh semuanya. Oke, sebelum kita lanjut, saya membagikan LPKD-nya ya untuk kerjakan LPKD-nya. Nah, kerjakan itu nanti sekarang tadi sudah selesai menyelesaikan tugas LKPD-nya ya. Nah, saya mau bertanya, bagaimana perasaan anak-anak sekalian belajar masalah menyambut usia balik? Alhamdulillah menyenangkan dan bagus ya. Nah, terus siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Nah, siapa? Oke, Fitnah. Tanda-tanda balik menurut Niki basah, berumur 15 tahun. Ya, nah itu tanda-tanda balik menurut Fikia. Yang pertama, mimpi basah, terus haid administrasi, terus berumur 15 tahun. Oke, siapa lagi yang bisa? Oke, Oke. Urat terbalik. Sekarang bahasa balik adalah sampai, sedangkan menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Ya. Terus siapa lagi yang bisa? Oke. Tanda balik menurut biologi. 1. Bagi laki-laki tumbuh jangkung, suara berubah, nafsu makan bertambah, tumbuh rambut yang tertentu. 2. Bagi perempuan, pinggul dan dada semakin membesar, suara berubah, nafsu makan bertambah, tumbuh rambut yang tertentu. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Belajar masalah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan
referensi di mata, cari-cari di internet masalah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke